God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Yang baru, yaitu something different, sesuatu yang berbeda. Tapi karena hari ini adalah kita merayakan Easter, dan saya ingin merefresh. Kenapa kita merayakan setiap tahun Hari Raya Paskah, dan kenapa Tuhan Yesus lahir, dan dia lahir bukan hanya lahir, tapi dia kok mati buat kita. Nah, mungkin saudara sudah pernah mendengar, dan saya juga mau recall untuk kita bisa punya pengetahuan yang benar, dan goal saya adalah, dan juga Tuhan, saya tentunya Tuhan juga pengen setelah pulang dari tempat ini, kita bisa menghargai apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan kita bisa memberikan hormat kita sama Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan hidup kita berserah kepada Dia. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 19 dan 20, dan saya akan mulai dari ayat 40. Ya. Mereka, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mereka mengambil mayat Yesus setelah Yesus mati di atas kayu salib, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman. Jadi keep this word, taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Jadi ternyata kubur Tuhan Yesus dan salibnya itu nggak jauh, ya, nggak jauh. Dan kita juga pernah membahas bulan lalu, ada upper room itu bukan menghadap temple, tapi lebih menghadap kepada Golgota. Dan saya loncat ke Yohanes 20, ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, seperti kayak hari ini, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi di sini Maria Magdalena berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, bahasa Inggrisnya tuh linen, ya, white linen. Dan entah kenapa di 3 ayat ini disebutkan berkali-kali. Dan mungkin kita berpikir, ngapain sih ditulis ayat ini? Tapi kita akan mengerti nanti. Sedangkan kain peluh yang tadinya yang ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Apa maksudnya? Kok kain ini disebutkan sampai letaknya pun diberitahukan? Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Ada kata
dilipat di situ, kain itu dilipat itu menandakan bahwa itu bukan pencurian. Karena kalau pencurian udah panik, nggak akan ada waktu untuk melipat-lipat. Ya. Dan ayat berikutnya, tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Nah, ada kata 2 malaikat ini juga penting ya. Jadi ada satu kain yang kita baca, ada taman, ada 2 orang malaikat. Jadi saya mau saudara pegang kata-kata tersebut. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Ini juga ngapain sih disebutkan posisinya ini? Sepertinya kayak nggak ada konten yang lain apa, tapi ada maksudnya. Nanti kita akan belajar. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu kemana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada hal yang menarik kenapa saya highlight di sini. Ia menoleh ke belakang. Sama seperti kita sekarang, kita menoleh ke belakang dan kita melihat Yesus dalam Alkitab, kita melihat Yesus di Perjanjian Lama, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan hari ini kita akan belajar mengapa Yesus bangkit, mengapa pasal yang kita baca ini panjang sekali, dan kita akan mengerti siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Jesus the True Tabernacle. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami, berikan kepada kami telinga yang mendengar, juga kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau kami bawa pulang hari ini. Sehingga kami bisa melihat Engkau berbeda Tuhan dari sebelumnya, dan kami akan mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dan kami akan menghasilkan buah untuk dinikmati oleh orang-orang. Amin. Tabernacle, bahasa aslinya adalah dalam bahasa Ibrani miskan, yang artinya adalah dwelling place. Dwelling place. Dan itu dari kata dasarnya syakan, to dwell. Jadi tabernacle itu adalah ide bahwa Tuhan mau tinggal, mau dwell sama kita manusia. Makanya ada atribut Tuhan yang namanya Immanuel, Dia beserta dengan kita. Ya. Kata dwell ini adalah idenya daripada Tuhan. Tuhan pengen tinggal sama kita. Nah, untuk mengerti pasal yang tadi kita baru baca, maka saya harus membawa saudara semua untuk kembali ke taman, to the Garden of Eden. Ya. Di taman ini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tinggal berkemah sama kita semua, sama Adam dan Hawa. Tuhan berjalan, Tuhan berbicara, tidak ada dosa di situ. Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Sampai suatu hari, apa yang terjadi? Di taman yang indah ini, mereka berdua. Dan mereka dikasih tugas untuk memelihara taman ini. Lalu datanglah si ular, dan si ular memperdaya Hawa. Saat itu, tidak ada banyak don'ts-nya. Cuma satu. Apa? Jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah. Ada 2 buah, ada 2 pohon di tengah-tengah. Tapi lebih spesifiknya jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kamu akan mati. Lalu Hawa makan itu. Dan setelah itu mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Tuhan gak butuh banyak perintah sebenarnya saat itu. Tuhan hanya butuh satu perintah saja untuk mengetahui apakah manusia itu akan memberi free will-nya, kehendak bebasnya untuk mengasihi Tuhan atau tidak. Karena kita bukan robot, kita diberikan kebebasan. Tuhan gak butuh banyak, cuma satu. Tapi manusia untuk memilih, untuk menolak Tuhan. Jadi apa yang terjadi di The Garden of Eden, waktu Tuhan dwell with people,
Adam dan Hawa menolak what they reject. The rejection is about God's law, ya, karena not to eat the fruits, tapi mereka memilih untuk no, I don't want to listen to your law, ya, I don't need God to tell me what to do, I don't need God to tell me what is right and what is wrong. Biarkan kita yang decide sendiri. Dan berikutnya adalah yang mereka tolak adalah God's provision. Dari semua makanan yang melimpah di taman itu, bahkan di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon, ada pohon kehidupan, mereka menolak pohon kehidupan. Mereka enggak tertarik dengan pohon kehidupan. Mereka lebih memilih pohon yang baik dan jahat. Mereka tolak God's provision. Yang ketiga yang mereka tolak adalah God's authority. Mereka menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Mereka lebih memilih mendengar suara siapa? Suara si ular. Dan Hawa mendengar suara si ular, Adam mendengar suara si Hawa. Yang pada mulanya yang perlu didengar adalah suara Tuhan. Jadi ada 3 hal yang ditolak di Taman Eden. Apa yang terjadi setelah ini? Mereka diusir. Ya, ada cherubim atau malaikat. Kembali lagi ada malaikat. Ada penghalang antara yang tadinya Tuhan berkemah, Tuhan dwell, ada tabernacle bersama-sama, sekarang dipisahkan. Kamu gak boleh masuk lagi, ada pemisahan di antara kita. Ya, karena kekudusan itu gak bisa bercampur dengan dosa. Sama seperti terang gak bisa bercampur dengan gelap. Itu yang terjadi. Dan God is holy. People now fall sin. Ya. Yang lain gak ya? Iya. Kekudusan tidak bisa bersatu dengan dosa. Lalu ada batasan sekarang. Tuhan gak bisa dwell bersama-sama dengan his people. Ya. Dan kemudian Adam punya anak. Namanya siapa? Ada yang tahu? Kain dan Habel. Kain dan Habel ini suka dengar cerita papa mamanya. Tidur. Nak, tahu nggak nak? Di dalam situ tamannya bagus banget. Setiap hari mereka dengar. Di taman itu ada makanan yang melimpah. Ya, ada hewan-hewan yang masih dipelihara sama Tuhan. Dan sangat bagus sekali. Dulu kita berbicara sama Tuhan di sana. Lalu Habel dan Kain itu pengen mendapatkan favor daripada Tuhan. Lalu ada ide lah namanya persembahan. Kain mempersembahkan korban buat Tuhan karena dia seorang petani. Namun Tuhan menolaknya. Karena saat itu populasi cuma 4 orang. Dan belum tahu cara yang baik untuk persembahan kepada Tuhan itu apa. Jadi Kain karena profesinya seperti itu dia korbankanlah pohon-pohonan hasil buah-buahan. Di mana populasinya cuma 4 ya. Buah kalau nggak dimakan juga apa ya busuk toh. Dan kemudian Abel adiknya berusaha mempersembahkan korban yang ada darah sekarang. Ada korban darah. Dan Tuhan melihat itu senang. Dan Tuhan menerimanya. Tapi si Kain karena dia gak suka dengan kompetisi ini. Dia berpikir kompetisi. Dan akhirnya dia mengeliminasi adiknya. Ya, itu dwelling yang pertama. Gagal di sini. Berikutnya kita tahu bahwa Tuhan akhirnya membiarkan mereka untuk bermultiplikasi. Tapi kenyataannya mereka tambah jahat. Ya, Alkitab mencatat bahwa seluruh dunia penduduknya jahat. Kecuali satu Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan memutuskan untuk wipe. Memusnahkan semua manusia. Dan kemudian itu kita pelajari bulan lalu. Nuh diselamatkan sama Tuhan. He is a good judge. Tuhan itulah good judge. Makanya dia buat judgment. Tapi dia juga Tuhan yang merciful. Dia sediakan penyelamat yaitu perahu. Dan Nuh keluar. Ya kita ngomong ya minggu lalu. Saudara udah setahun di perahu. Berisiknya minta ampun. Baunya minta ampun. Terus saudara dikasih tahu pengumuman. Ladies and gentlemen. We are about to land. Ya, setahun ini. Terus kemudian saudara pikirnya apa? Saya tanya
Kalau kamu dalam posisi itu, udah setahun makanannya sama lagi. Itu mulu, sarapannya itu mulu, itu mulu. Udah berisiknya minta ampun, baunya minta ampun. Kalau kamu keluar setelah setahun kamu ngapain? Dibilang, kalau aku mau cari charger sama wifi. Oke, mereka mau nonton, mau main game. Ada yang bilang, oh saya mau ke McDonald, mau makan cheeseburger. Iya. Tapi apa yang dilakukan Nuh adalah berbeda. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan menerimanya. Ya. Dan dari Nuh lahirlah 70 bangsa. Dan Tuhan memilih satu bangsa untuk menjadi bangsa yang imamat. Di mana satu bangsa ini akan memberkati 69 bangsa yang lain. Idenya Tuhan seperti itu. Karena sebelumnya mereka mengulangi hal yang sama, berbuat dosa. Kali ini Tuhan punya strategi yang lain. Saya akan ambil satu bangsa, dan setelah itu dari bangsa inilah, dari bangsa Israel inilah, maka Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, ada konsep yang kedua, dwelling. Tuhan mau dwell dengan his people. Tadi di Taman Eden, sekarang di Israel. Ya, saya akan bacakan buat saudara di Keluaran 19. Ini idenya Tuhan. Ya, dari 70 bangsa, Tuhan ngomong begini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi jangan kaget kenapa Niniwe waktu lagi mereka berontak, Tuhan dengan aku akan memusnahkan satu negara ini. Jangan kaget bangsa Kanan yang jahat, memang Tuhan bilang musnahkan semua. Karena sebuah bangsa milik dia pada mulanya. Cuman Tuhan pengen pakai satu bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang imamat. Yaitu dikatakan ayat 6. Kamulah akan menjadi bagiku kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Dan orang Israel, yes, say yes. Mereka membuat kontrak di situ. Dan mereka sebelum mendapatkan 10 tablet, 2 tablet yang isinya 10 perintah Tuhan, Tuhan hadir di antara mereka. Hadirnya di sebuah gunung, di Gunung Sinai. Dan kita lihat di gambar ini, bangsa Israel itu hanya boleh berdiri di kaki pegunungan. Mereka nggak boleh bersentuhan dengan gunung tersebut. Seperti apa yang terjadi di Taman Eden. Ada batasan. Karena Tuhan holy, umatnya nggak holy. Nah, saudara harus membedakan, kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka yang harusnya dihukum mati karena mereka di bawah perbudakan bangsa Mesir dan sebagainya. Tuhan bebaskan mereka dan mereka keluar. Tapi bukan berarti mereka kudus. Bukan berarti mereka kudus. Cuma ditebus. Ada darah di situ. Nah di sini saudara ada batasannya, lihat nih. Ada Holy of Holies, karena Tuhan bilang aku menampakkan diri di atas, paling atas. Musa disuruh naik ke atas. Ada yang holy, dan kemudian ada yang di bawah. Ya, ini idenya. Nah kita baca ya berikutnya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. It's about dwelling. Ingat ya, waktu itu Tuhan membawa bangsa Israel keluar, malaikatnya yang memimpin. Kali ini Tuhan mau dwell with his people. Mau bertenda. Ya, tapi dimulai dari gunung dahulu. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian semakin lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu nih, turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung. Itu the Holy of Holies. Dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Bayangin, untuk Musa mau dengar suara Tuhan, dia harus naik ke atas. Siapa yang pernah trekking ke sini? Saudara trekking ke atas nih. Ke gunung apa yang suka? Sebutin dong nama gunung di sini. Port Hills ya, Port Hills lah. Musa naik ke Port Hills. Saya percaya legs, muscle-nya tuh, otot kakinya tuh kuat sekali. Karena dia naik,
untuk dengarin suara Tuhan. Dan kemudian turunlah. Turunlah peringatkan kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Nah inilah ada batasan karena Tuhan holy, his people not holy. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya. Ada persyaratan. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Terus ngapain? Kemudian naiklah. Capek amat. Capeknya minta ampun. Tapi ini idenya, kalau mau berbicara sama Tuhan, I'm dwelling here on this mountain, you are not holy, ada banyak persyaratan. Ada banyak persyaratan. Kemudian naiklah pula, engkau berserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan dilandanya. Kan mereka punya mission bukan tinggal di dekat Gunung Sinai, mereka harus berjalan. Lalu Tuhan memperkenalkan ini. Tuhan bilang, Musa naik ke atas, kamu buat tenda. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa, inilah pola dan patternnya. Kamu buat sebuah tenda supaya aku tinggal di antara kalian. Supaya aku tinggal bersama-sama kalian. Tendanya adalah banyak peraturannya. Makanya kitab Imamat complicated sekali. Justin, anak saya lagi baca kitab Imamat tuh bulan lalu. Dia bilang, it's very boring papa. Benar. Kalau saudara nggak tahu konteksnya apa, it's about this tabernacle. Kitab Imamat itu ditulis kenapa? Bukan karena itu adalah hukum sebab akibat. Akibat dari karena Tuhan dwelling with us. Karena Tuhan mau bertenda sama bangsa Israel, makanya ada kitab Imamat. Bukan terbaliknya. Karena ada kekudusan, karena Tuhan yang kudus, maka ada persyaratannya banyaknya sekali. Saudara melanggar satu, mati. Harun punya 2 anak, mati sekejap. Hanya gara-gara salah bawa api. Itulah saking kudusnya Tuhan yang mau duel, yang mau tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, ini, tenda ini, kalau saudara baca di kitab Imamat, di Keluaran, polanya itu seperti Taman Eden. Dibuat ada lukisannya di dalamnya, tirainya, ya, ada batasannya. And holiness requires precision and order. Kekudusan itu membutuhkan benar-benar harus teliti dan juga in order. Dan saya pengen saudara masuk ke dalam isinya sekarang. Isi dari kemah ini. Karena ini akan menjelaskan apa yang baru saja kita baca tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya mau bawa saudara untuk seperti Maria Magdalena. Dia melihat ke belakang, tapi nggak tahu itu Yesus. Kita baca Alkitab, kita nggak tahu perjanjian lama ternyata isinya Tuhan Yesus. Nah ini yang mau kita bahas sekarang. Di dalam tabut atau dalam kemah tabernakel itu ada 3 bagian lagi. Seperti gunung tadi. Ada yang namanya pelataran, ya courtyard. Itu ada 2 di courtyard itu. Ada mesbah untuk persembahan, ya korban bakaran, dan kemudian ada pembasuhan air. Nah ini menggambarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan untuk mereka keluar dari Mesir harus ada korban dan darah harus ditaruh di pintu mereka. Yang gak ada darahnya maka mereka harus membayar dengan anak sulung mereka. Mereka dibebaskan. Tapi bukan berarti mereka bisa langsung masuk. Di situ ada yang namanya air. Untuk pemurnian, untuk dia ready to go with God. Ya, makanya mereka melewati laut yang terbelah. Mereka melewati air tersebut. Dan di padang gurun mereka berjumpa dengan namanya mana. Ada roti di situ, ada persembahan di situ, ada tiang api di situ. Ya. Dan ada bagian holy place dan ada bagian holy of holies. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Di ruangan di pelataran, bangsa Israel itu punya 12 suku. Musa, Harun itu suku Lewi. Orang yang boleh bekerja di pelataran haruslah orang Lewi, gak boleh suku yang lain. Di holy place itu cuma imam yang boleh masuk ke tempat itu. Dan untuk yang bisa masuk ke tempat Maha Kudus
hanyalah imam besar. Saya ngomong kayak gini karena saudara harus tahu ini sebenarnya semuanya menggambarkan tentang Tuhan Yesus. It's all about Jesus. Waktu Musa melihat pola ini semua, Bapa di surga tuh sebenarnya lagi membicarakan tentang anaknya yang dia kasihi. It's about the blueprint yang sangat indah, yang misteri, yang disimpan, yang tersembunyi dalam kemah ini. Ya. Dan ini pun sebenarnya ngomongin tentang jalan juga. Akulah pintu, akulah jalan untuk kepada Bapa. Ya. Di holy place, mereka harus menjaga api itu untuk nyala, lampu itu untuk nyala, ya, dan juga korban bakaran yang di tengah-tengah, dan juga ada roti. Roti di situ ada 12 roti. Ya, 12 roti. Dan untuk lampu dan korban bakaran ini, mereka harus maintainnya 2 kali sehari. Isi minyak, ditrim, dan kemudian ini juga apinya ditaruh lagi, insennya dan sebagainya. Itu di pagi hari dan di sore hari. Ya. Dan untuk yang roti ini 12, mereka cuma tinggalkan itu selama 7 hari. Dan the next Sabbath, mereka harus menggantinya dengan roti yang baru, dan roti tersebut harus dimakan, gak boleh dibuang. Imam-imam harus makan. Nah, kalau satu orang gak mungkin bisa makan habis. Jadi ada beberapa imam yang satu grup yang bekerja di minggu itu akan makan. Dan gak boleh dibawa keluar, harus di dalam ruangan itu. Ya. Dan untuk yang ruang Maha Kudus, cuman setahun sekali. Cuman setahun sekali, yaitu by the high priest. Mungkin saudara mikir-mikir, ini tentang apa sih? Ini semua tentang apa sih? Dan saudara akan mengerti nanti. Dan saya akan bawa saudara ke tempat yang lebih dalam lagi, yaitu tentang tabut perjanjian. Ya, di mana imam besar itu masuk setahun sekali, dan ini gambarnya, bahwa imam besar itu punya pakaian tersendiri. Pakaiannya megah sebenarnya, warna ungu dan banyak pernak-perniknya. Cuman waktu lagi Yom Kippur, Atonement Day, Yom Kippur itu adalah hari perayaan di mana cuman imam besar yang masuk. Ya, yaitu mereka harus mengorbankan korban untuk korban penebusan bagi seluruh bangsa Israel. Ya, imam besar ini harus mengganti pakaiannya. Dia nggak boleh pakai pakaian yang mewah tadi, nggak ada mengandung emas, harus benar-benar putih, harus benar-benar putih, menggambarkan seorang hamba, nggak boleh di hadapan tabut Tuhan menunjukkan kebesaran sama sekali. Dan imam besar itu, dia harus latihan berhari-hari sebelumnya karena nervous, salah step. Makanya mereka harus diikat kakinya. Kalau misalnya in case mereka imam besar yang mati, itu harus ditarik karena nggak bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi imam besar ini penting sekali fungsinya. Kalau imam besar itu keluar dalam keadaan selamat, bangsa Israel pada senang. Yeay, kita diampuni semuanya. Jadi kualitas suatu bangsa ditentukan oleh satu orang. Bayangin saudara. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas seorang imam besar. Dan di sini ada ruang, di dalam ruangan Maha Kudus itu ada tabut perjanjian ini. Isinya apa sih? Isinya ada 3. Ya, ada 3 isinya. Yaitu tablet, apa sih tablet? Tolong bantu dong. Loh batu 10 perintah Tuhan, pertama. Yang kedua, ada mana yang ditaruh dalam pot emas. Yang ketiga, itu ada tongkat Harun. Tongkat yang udah mati, kemudian bisa hidup. Bisa menghasilkan bunga dan almond. Gitu ya. Dan kenapa ditaruh dalam tabut perjanjian itu? Ya, saya akan jelaskan. Sebenarnya pola yang sama juga waktu lagi Adam dan Hawa menolak Tuhan. Yaitu dalamnya ada God's law, ada 10 commandments, ada God's provision, mereka menolak. Mereka menolak provision daripada Tuhan. Apa itu? Kami mau yang lain. Apa ini roti ini?
Di Mesir makanan kami enak banget. Ada yamcha. Ini cuman apa ini? Gitu ya. Dan yang ketiga mereka menolak otoritas. Ya, ada tongkat. Ada tongkat. Tongkat yang mati, tongkat itu berbicara yang mati tapi hidup kembali. Mati tapi hidup kembali. Dan di Yom Kippur tadi, ya, satu hari itu, Atonement Day, hari pendamaian, setelah imam besar udah ritualnya panjang sudah, panjangnya minta ampun kalau kita baca di imamat. Dia harus masuk berkali-kali, dia keluar, dia harus masuk pertama nih, mengorbankan sesuatu untuk dirinya dulu. Kalau dirinya belum ditebus, dia mati. Kalau dia udah lewat, dia keluar lagi. Ya, tadi lihat gak ada yang dari mesbah bakaran, ada air masuk. Ini gak boleh di skip loh. Jadi gak bisa, oh udah deh langsung masuk ke air aja deh, gak bisa. Harus lewatin lagi. Capeknya minta ampun itu imam. Ya, tapi setelah upacara ini selesai, nah ada satu hal yang menarik. Si imam besar itu harus melepaskan pakaian putihnya. Dia harus melepaskan pakaian putihnya. Kita baca ya. Imamat 16 ayat 23. Setelah upacara ini selesai. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan apa? Baca. Menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk, yaitu pakaian putihnya tersebut ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya, harus ditinggalkan di sana. Dilepas, harus ditinggalin. Tadi kita baca, kenapa sih ada kain kafan yang ditinggalin? Saudara kan baru-baru klik, oh itu. Karena Tuhan Yesus berfungsi sebagai imam besar buat kita. Oke, tadi dwellingnya, ingat tadi ada dwelling di Taman Eden dan ada dwelling di bangsa Israel. Walaupun mereka gagal akhirnya. Saudara tahu ya mereka gagal. Dan waktu Yesus hadir, dia turun ke muka bumi ini, apa yang Yohanes katakan? Saya baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Nah kata diam di sini, kalau saudara baca dalam bahasa Ibraninya adalah tabernacle. Bahasa Greeknya adalah skeno. Dia dwell di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Kalau tadi mereka imam besar itu melihat kemuliaannya itu di ruangan Maha Kudus. Tahu kalau saudara ruangan Maha Kudus itu nggak ada lampu sama sekali. Bahkan di ruang holy itu nggak ada natural light. Mereka harus pakai menorah. Tapi di ruang Maha Kudus itu ada yang namanya Shekinah Glory yang bersinar. Dan imam besar itu kalau harus masuk dia harus bakar asap dulu supaya menutupi, nggak bisa melihat itu. Jadi dibawa kemenyannya itu kemudian masuk supaya dia menutupi, nggak bisa melihat. Tapi Yesus hadir bersama-sama dengan kita, dia mau menjadi tenda tersebut. Dia mau dwell dengan kita. Dia mau dwell. Sampai sini saudara ngerti ya? Oke. Nah balik ke kuburan tadi. Nah saya cerita panjang sebenarnya mau ke sini. Ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu tersebut. Ya. Saya baca di Yohanes 20 ayat 6. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Nah gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini cuma ilustrasi. Tapi ini menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus itu penting. Mengapa? Karena dia harus menjadi korban, tapi dia juga harus menjadi imam besar. Dia mengorbankan dirinya cuma sekali, karena kalau imam besar yang ada di bumi 2 kali masuknya, dia cuma sekali. Dan kalau dia nggak bangkit, maka kain itu nggak akan pernah ditanggalkan. Itu sebabnya dia harus bangkit buat kita, dan dia menebus kita, dan makanya dia katakan, it is finished. Ini sebabnya kainnya itu sampai 3 ayat dicatat.
apa sih maksudnya? Kan ada kain buat apa? Buat kita membacanya? Kayak kurang penting. Tapi ini menggambarkan fungsinya dia sebagai imam besar. Ya. Lalu kita baca Yohanes 20 ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Ingat dari tadi saya ngomongin tentang malaikat cherubim lah, bahkan di kemah Tabernacle of Moses, itu tirainya, itu gambarnya adalah cherubim. 2 malaikat juga yang menjaga. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Ya, cuma malaikat yang di sini melarang. No. Di Tabernacle juga no. No. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Apa ini? Kenapa posisinya harus disebutkan juga di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya? Dan saya kasih ilustrasi gambar ini. Dan ini menggambarkan the tabernacle. Malaikatnya itu persis di sebelah kepala dan di sebelah kaki. Menandakan bahwa dialah korbannya. Darah itu harus tercurah. Dan kali ini malaikatnya enggak bilang melarang, jangan kamu masuk sini. Tapi memberitahukan bahwa masuk, lihatlah. He is risen, he is not here. Dan 3 elemen yang ada di tabernakel, di tabut perjanjian itu, tadi kita melihat dari sisi manusia bahwa itu pemberontakan, tapi dari sisi Tuhan Yesus, dia berkata, Jesus fulfillment. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tentang mana dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Aku memberikan hidupku. Dan tentang authority, akulah kebangkitan dan hidup. Tongkat yang mati bisa hidup. Sewaktu Tuhan kasih tahu ke Musa, it's all about his son, his beloved son. Ini rahasia yang tersembunyi, yang berabad-abad, yang orang gak ngerti. Bahkan Maria Magdalena juga ngeliat ke belakang, gak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang ditinggalkan kitab suci. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk melihat our beloved Lord, King of King, Jesus from the Bible. Sehingga saat kita ngeliat ke belakang, it's all about Jesus. Now, itu zaman 2000 tahun yang lalu. Sekarang church, today, how God dwells with us. Mari kita baca. Karena sebelum saya baca, tahu saudara, apa yang terjadi di kayu salib? Waktu saya mundur ke belakang lagi ya. Waktu Adam diciptakan, Adam itu seorang diri. Dia gak punya teman. Lalu Tuhan membuat operasi besar pada dirinya. Ya, dia mau bongkar itu rusuk sebelahnya. Sehingga Tuhan harus membuat dia seperti mati. Kalau sekarang ada obat bius, saudara bisa gak sadar, saudara dioperasi berjam-jam, saudara gak kerasa. Tapi itu ide daripada Tuhan. Dan dari sisinya lah diciptakan siapa? Hawa. Nah di atas kayu salib, waktu Tuhan Yesus ditombak, sisinya keluar air dan darah, lahirlah gereja, lahirlah kita. Sang mempelai wanita tersebut. Dan sekarang kita sedang menunggu dia untuk menjemput kita. Yang Tuhan harapkan pada kita, jangan berpaling ke pria lain. Jangan berpaling ke Tuhan yang lain. Nah, bagaimanakah Tuhan dwell dengan kita saat ini? Kita baca di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Saya baca bahasa Inggris ya. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father and he will give you another helper to be with you. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him for he dwells with you and will be in you. Waktu itu Roh Kudus belum tercurahkan. Tapi dia ngomong gini, Tuhan Yesus pada murid-muridnya. He dwells with you. And he will be in you. Sekarang Roh Tuhan
dicurahkan kepada kita. Tahu saudara, saudara adalah tabut itu sendiri. Saudara adalah kemah Tuhan itu sendiri. Ada orang pernah berargumen gini, kalau Tuhan anak domba Allah, kenapa dia dikorbaninnya matinya bukan di bait Allah? Pernah gak ada orang dengar argumen seperti itu? Kalau emang dia adalah korban yang sesungguhnya, kenapa dia gak matinya di bait Allah? Jawabannya simple. Karena dia pernah bilang, I am the temple. Destroy this temple in 3 days, I will rebuild it again. Dia mengorbankan dirinya di temple itu sendiri. Dan Tuhan katakan pada kita, Roh Kudus yang berharga itu ternyata mau tinggal dalam diri kita. Dwell in us. Dan saya akan membawa saudara, apa yang perlu saudara lakukan, saudara dan saya lakukan. Karena pattern yang tadi cukup penting dalam tabernacle itu. Ada ruang courtyard. Courtyard itu udah dilakukan sama Tuhan Yesus. Finish. Di ruang kudus dan ruang maha kudus udah terbelah. Gak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. But ada prinsip dan pola yang harus kita pegang sampai hari ini. Yaitu di ruang kudus. Mari kita lihat gambar ini. Di ruang kudus ada 3 komponen. Ya, ada yang namanya menorah. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kalau zaman itu mereka melakukannya paling tidak 2 kali sehari. Kenapa kita menolaknya? Kenapa kita nggak baca firman Tuhan? Firman Tuhan itu penting dan ini harus kita lakukan. If the Holy Spirit dwells in you and you have to respect, honor Him. Sama seperti imam melakukannya di hadapan Tuhan yang ada di ruang maha kudus. Yang saudara perlu lakukan adalah make sure tiap hari you need to keep the fire on. Baca firman Tuhan. Yang kedua, incense berbicara tentang doa. Saudara harus panjatkan doa kepada Tuhan. Tiap hari. Yang ketiga, ini berbicara roti. Roti itu berbicara communion yang akan kita lakukan. Bersama-sama dengan orang-orang kudus. Karena mereka makan sama-sama, gak sendiri. Jangan jauhi pertemuan ibadah, jangan. Jangan. Care group bareng-bareng, ayo. Karena inilah yang kita mau, Tuhan mau, fellowship, memecah roti bareng-bareng. Ini yang Tuhan harapkan kepada kita. Untuk pengorbanan sudah dilakukan sama Tuhan Yesus. Untuk di ruang maha kudus. Dan di ruang pelataran dia juga sudah melakukannya buat kita. Bagian kita untuk memelihara ini semua. Kalau saudara respect dengan Holy Spirit, dengan Tuhan yang sudah menembus kita, ya saudara pikir, ya rancangan Tuhan untuk menebus kita semua itu udah dipikirin sedetail mungkin. Bahkan timingnya, dia harus lahir di zaman Romawi, bukan di zaman sekarang. Ingat, apa yang perlu kita lakukan? Tiap hari. Ya, baca firman Tuhan, karena menorah it's about light. Firman-Mu. Yang kedua adalah doa. Panjatkan doa pada Tuhan. Yang ketiga, persekutuan. Ini seminggu sekali loh mereka makan loh bareng-bareng. Bahkan di Kisah Para Rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga, fokusnya bukan di tempel lagi. Bukan. Fokusnya lebih di rumah-rumah. Mereka bersekutu satu sama lain. Amin saudara. Nah, ini kita sekarang. Tapi saya mau kasih tahu. One day, kita akan bertemu muka dengan dia. Dia mau duel dengan kita. Makanya next dwellingnya adalah second coming. The second coming. Dan ya kita mau menunggu dia. Ya, kita harus maju forward ke kitab Wahyu. Saya baca Wahyu 21. Dan aku, Yohanes bilang, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandakan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, the tabernacle, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan tidak ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Bahkan di pasal berikutnya dikatakan gini, kita akan melihat wajahnya. Bayangin saudara, hal yang tadinya di Taman Eden itu terjadi, rusak gara-gara dosa. Dan Tuhan yang merciful, dia harus berpikir keras. Dia gak wipe kita loh. Gak ada yang tahu juga, itu haknya dia. Ini manusia dia dalam dosa, udah habisinnya semua. Buat yang baru lagi. Tapi dia gak memilih untuk itu. Dia memilih plan bagaimana caranya untuk menebus kita. Dengan darahnya yang mahal ini. Cuman satu, tau gak dia mau ngapain? Supaya dia mau tinggal sama-sama kita. Itu desire-nya dia. Karena desire kita adalah sebenarnya kita berbuat jahat. Sama seperti seorang kriminal yang menjauh dari polisi. Ada dengar suara siren polisi, bersembunyi. Itulah nature kita. Tapi Tuhan tuh mau tinggal sama kita. But He pay very very high price buat kita. Ya. Nah, saudara, Tuhan kasih suatu perintah buat kita. Kita yang menantikan kedatangan kedua kalinya. Toh saudara, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu baru make sense sampai sekarang. Kalau kita ngomongin seribu tahun lalu masih belum make sense. Karena Tuhan Yesus itu akan datang sama seperti dia naik. Artinya waktu dia naik, murid-muridnya ngelihat. Bentuknya seperti manusia. Bahkan kita yang di sini nggak bisa melihat Mount Hart yang segitu besar di sana. Nggak bisa kelihatan. Kalau memang dia akan turun seperti dia naik, it will make sense dengan teknologi yang ada sekarang. Di mana semua orang nanti lagi sibuk main game, lagi sibuk nonton YouTube, breaking news, live, semuanya streaming. He's coming. Dan mungkin orang sedang mencari-cari alasan sekarang. Bagaimana caranya kalau misalnya dia datang. Gimana nih? Oh mungkin orang berpikir, wah pada kemana nih orang? Kalau ada orang-orang Kristen percaya dengan rapture, tiba-tiba hilang. Bagaimana cara menjelaskannya kalau orang nanya pemerintah? Oh sama seperti Malaysia Airlines yang hilang. Tiba-tiba kan orang bertanya, kenapa dia hilang? Oh mungkin orang berpikir, kita baru saja nonton Avenger, Endgames, Infinity. Blip, mungkin itu penyebabnya alien kali dan sebagainya. Dan polanya sama. Syaratnya satu, ya. Wahyu 2 ayat 16. Dia bilang, orang yang masuk duel dengan dia, kedatangan kedua kali adalah ini. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kehidupan anak domba itu. Pertanyaan saya simpel. Apakah nama saudara ada di kitab itu? Ini pertanyaan serius. Ini pertanyaan yang lebih penting daripada pada siapa pasangan saudara nanti nikah, saudara kerja di mana, saudara tinggal di mana, beli rumahnya di mana, saudara punya anak berapa, saudara mau pensiun di mana, yang udah mikirin end game buat nanti pensiun, ya mau tinggal di mana. Ini melebihi dari end game saudara di muka bumi ini. Kita sekarang berbicara mengenai eternity. Hari ini saudara sudah belajar bahwa the true tabernacle is Jesus, Tuhan Yesus. And he is serious about this. Kalau Tuhan sudah mati buat kita, menebus dosa kita, apa yang saudara harus lakukan? 2, untuk masuk dalam kitab kehidupan. Saudara bisa belajar dari baca Alkitab, saya mau ngasih tahu ada 2 hal yang perlu saudara lakukan. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kata bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang lama ke jalan yang baru. Bedanya antara orang yang bertobat dengan yang gak bertobat adalah dia udah tahu salah nih. Terus dia masih lakukan lagi ke sini. Dia masih jatuh dalam lubang yang sama, itu namanya hobi. Ya bener gak? Kalau saudara ke tempat yang sama kan namanya hobi. Bukan seperti kupu-kupu yang, tahu kupu-kupu kadang-kadang kupu-kupu itu mampir ke tempat sampah. Tapi bukan berarti dia makanannya sampah.
Dia tahu itu bukan tempatnya, dia akan pergi dari tempat sampah tersebut. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang salah. Berbalik. Nah, bertobat itu nggak cukup. Karena kalau saudara ketangkep nih, saya nggak ngomong saudara deh ya, ada kriminal di luar sana, ketangkep dan kemudian diadili di pengadilan. Terus dia ngomong sama hakim yang adil itu, Pak Hakim, saya minta maaf ya, saya mengakui dosa saya benar, saya membunuh. Terus hakimnya ngomong apa? Justru yang saya butuhkan pengakuan kamu. Oleh karena itu masuklah ke penjara. Benar gak? Kalau justice hukum di dunia memperlakukan seperti itu, apalagi Bapak kita yang hakim yang adil gitu loh. Dia gak akan pernah membiarkan orang yang berbuat jahat. Dia gak akan membiarkan Hitler begitu aja. Semua orang akan diadili. Jadi ternyata bertobat itu gak cukup. Saudara butuh apa? Butuh savior. Makanya dibilang bertobatlah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Nuh, dia butuh bahtera, tanpa bahtera dia pasti binasa. Nuh menyadari dia gak mungkin bisa berenang. Dengan tangannya itu gak mungkin. You need savior, you need to put your trust and you need to move your trust from yourself to the ark, to Jesus. Jangan andalkan performance kamu, gak mungkin kamu bisa pergi ke Bapa tanpa Yesus dibilang. Dua hal. Nah ini yang mau saya saudara bawa pulang. Mengerti kenapa ada tabernakel, kenapa kita merayakan Easter ini. Ya, dan saya berdoa justru di makin hari-hari yang makin susah, yang jahat ini, saudara dan saya lebih dekat sama Tuhan. Bersandar, berserah sama Tuhan. Melebihi dari ambisi kita semua. Saya tahu setiap daripada kita di sini ada yang mau dapat residen, ya ada yang mau punya karir dan sebagainya. Dan saya challenge saudara, lakukan yang daily proses tadi. Sepertinya tuh kayak rutinitas, but you have to do it. Baca firman Tuhan, berdoa, dan bersekutu. Jangan jauhi pertemuan ibadah. No, karena ada accountability di sana. Saudara dan saya itu butuh accountability, saya juga butuh accountability. Tapi kalau kitanya isolated, bisa merasa sendiri, itu paling gampang diburu sama iblis. Dan zaman sekarang, kalau saudara perhatikan, iblis itu sedang gencar-gencarnya bagaimana orang bisa mati dengan mudah. Karena dia tahu waktunya singkat sekali. Now, shift your priority. Percayalah, Tuhan pasti akan provide. Jangan reject His provision. Jangan. Yang perlu kita lakukan bagian kita, Dia akan provide. Kalau memang Tuhan kendaki kalian dan saya di sini, Dia akan menyediakan. That's my God. That's my King. That's my Lord. Dia akan sediakan. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan visa saudara. Jangan khawatir akan pekerjaan saudara. Kalau saudara menyenangkan raja atas segala raja. Ide bangsa-bangsa itu datangnya daripada Tuhan. Ide ada visa itu dari Tuhan. Dia yang memencarkan kita semua kok. Sehingga ada bangsa Indonesia, ada bangsa New Zealand, itu idenya dia. Jadi untuk masalah visa, you need to ask the King of Kings. Jangan berusaha dengan keras sehingga saudara salah fokus. Nah, saya nggak mau kita semua salah fokus. Ini peran saya di sini. Ya, saya juga make sure bahwa kita menaruh the spiritual health penting dalam hidup kita. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan kalau saudara kurang yakin, tanya istri saya juga. Gak pernah sampai semenjak saya ikut percaya sama Tuhan dan follow dia, mengikuti proses yang dia mau saya jalanin. Gak pernah saya ngeliat saya kekurangan. Gak pernah. Karena kalau ada yang datang sendiri, kenapa harus dikejar? Itu prinsip saya. Why you have to chase something that can follow you gitu. Kenapa? Kenapa harus bersusah payah sih? Kenapa sih? Kenapa sih kalian harus bersusah payah gitu? Saya juga pikir, ngapain ya? Jangan.
Kalau ada yang datang sendiri, gimana cara datang sendiri? Hidup rukun datang sendiri. Suami istri kalau mau dapat berkat daripada Tuhan, hidup rukun aja. Pasti Tuhan akan memerintahkan berkat. Tadi yang kita lakukan daily, yuk kita maju, kita mau perjamuan. Daily